Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fitri Novia Maharani dengan NIM 0450101985, Prodi Sistem Informasi. Halo teman-temanku generasi penerus bangsa. Seringkali sejarah terasa jauh seperti kisah lama di buku tebal. Namun ada satu kisah sejarah yang seharusnya melekat di hati dan pikiran kita, yaitu kisah lahirnya dasar negara kita, Pancasila. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang harus dihafal. Ia adalah kompas moral, etika berbangsa, dan janji suci para pendiri bangsa. Proses kelahirannya penuh dengan perjuangan, pemikiran, debat, dan yang paling penting, semangat persatuan yang luar biasa. Mari kita telaah kembali timeline penting, mulai dari BPUPK, Piagam Jakarta, hingga PPKI. 3 babak krusial yang membentuk Indonesia hingga hari ini. Pertama, kita masuk ke peristiwa penting, sidang BPUPK dan debat dasar negara. Fokus utama kita adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah ini, yaitu sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. BPUPK dibentuk pada 29 April 1945. Tugasnya jelas, mempersiapkan kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara. Disinilah letak jantung perdebatan. Pada sidang pertamanya, para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Suetomo berganti menyampaikan usulan mengenai fondasi negara. Bayangkan, situasinya mereka adalah orang-orang dari latar belakang, suku, agama, dan pandangan politik yang sangat berbeda. Duduk bersama, mencoba menentukan nasib sebuah bangsa besar. Puncaknya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang fenomenal, mengusulkan 5 dasar negara yang ia beri nama Pancasila. Usulan ini kemudian menjadi bahan perdebatan intens dan ditindaklanjuti oleh Panitia 9 yang menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun, perjuangan tidak berhenti di sana. Adanya keberatan dari wakil Indonesia Timur terhadap sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mencari titik temu yang adil bagi semua. 2. Nilai Pancasila yang tercermin, musyawarah dan mufakat untuk persatuan. Lalu, nilai Pancasila apa yang paling bersinar dari peristiwa BPUPK hingga penetapan final oleh PPKI? Jawabannya adalah musyawarah dan mufakat, yang merupakan inti dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai musyawarah, para pendiri bangsa tidak menggunakan kekuatan mayoritas untuk memaksa kehendak mereka, mendengar dan menghargai setiap usulan yang berbeda, baik dari kelompok nasionalis maupun agamis. Nilai dari mufakat dan kompromi, ketika muncul keberatan dari Indonesia Timur terkait Piagam Jakarta, para tokoh senior seperti Muhammad Hatta dengan bijak mengambil tindakan cepat demi menjaga keutuhan bangsa yang baru lahir. Mereka berlapang dada menerima usulan perubahan. Tujuan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan ini adalah kompromi agung yang menunjukkan bahwa persatuan diletakkan di atas kepentingan golongan atau pribadi manapun. Mereka mengorbankan ego demi terciptanya Indonesia yang adil dan beradab untuk semua. Refleksi pribadi bagi generasi muda. Teman-teman, apa pelajaran terbesar bagi kita generasi muda saat ini? Yaitu pertama, pelajaran tentang keterbukaan. Proses lahirnya Pancasila mengajarkan kita bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan perpecahan. Kita harus terbuka terhadap pandangan yang berbeda dan mau duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, yaitu win-win solution bagi kepentingan bersama. Kedua, pelajaran tentang kompromi. Dalam kehidupan sehari-hari, baik kampus, organisasi, atau media sosial, kita sering bertemu konflik. Nilai yang diajarkan para pendiri bangsa adalah mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Keberanian untuk berkompromi, untuk sedikit mengalah demi persatuan adalah ciri pemimpin sejati. Dan ketiga, relevansi nilai hari ini. Nilai musyawarah dan mufakat ini sangat relevan di era digital.
Di tengah hoaks dan polarisasi yang marak, kita harus meniru para pendiri bangsa, berdebat dengan akal sehat, bukan emosi, berjuang untuk kebenaran, bukan untuk menjatuhkan lawan. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebatas teori, tetapi aksi nyata dalam menjaga toleransi, menghargai setiap suara, dan terus belajar mencari hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita adalah pewaris dari kompromi agung ini. Tugas kita adalah menjaganya. Sekian tugas dari saya, yaitu tugas Pancasila dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Paling saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.